Halo, selamat pagi, siang, sore, atau malam teman-teman semua. Semoga sehat selalu. Kembali lagi di podcast Dokter Bumi bersama saya Fauzan Azim Agni yang biasa dipanggil Fauzan, mahasiswa Pendidikan Geografi Universitas 11 Maret. Nah, untuk podcast pada hari ini saya ditemani oleh teman saya yaitu Halo semuanya, saya Muhammad Sidan Satria, biasa dipanggil Sidan, mahasiswa Pendidikan Geografi Universitas 11 Maret angkatan 2022. Oke, Mas Fauzan, gimana kabarnya Mas? baik, baik, baik. Par so good ya hari ini. So good Ya. lah. Oke, pada podcast kali ini kita akan membahas apa nih? Kemarin terakhir kali kita sudah cukup lama ya, Mas. Terakhir kita Ya, tentang apa? kemarin Kemarin kalau tidak salah itu kita berbincang tentang ini ya, flora dan fauna ya. Iya, benar. Nah, untuk Ya. kali ini kita akan membahas apa nih, Mas? Ini kita akan membahas materi yang tidak kalah menarik, ya, Apa itu, yaitu Mas? cuaca dan iklim yang mempengaruhi kehidupan manusia, gitu. Oh, apalagi kita berasal dari daerah yang cukup berbeda ya, Mas. Saya dari dataran rendah, daerah dataran rendah itu Jakarta. Nah, terus saya ini berasal dari Gunung Kidul, yang notabene merupakan daerah pegunungan, yang bisa dibilang kita ini keterbalikan ya, 180 derajat begitu. Benar. Kalau di Jakarta itu ya, Mas, apalagi di daerah saya itu Hmm? kalau kita bahas tentang ini cuaca. Tentu kalau cuaca itu tidak jauh dari kata hujan, cuaca hujan. Betul, betul, betul. Itu daerah saya itu kalau hujan sekitar 2 jam itu pasti banjir, Mas. Sekitar dua Dua jam jam itu banjir. banjir. Iya. Itu Kalau daerah dengan Mas gimana? intensitas hujan, itu intensitas hujannya gimana? Masuk sedang, ringan, berat, atau Oh, gimana? kalau itu hujan deras. Hujan deras. Deras, Sekitar deras dua dua jam jam banjir ya. banjir ya. Kalau di Kalau daerah daerah Mas? saya, gini, katakanlah hujan 2 jam, 3 jam, 4 jam, itu mungkin untuk banjir jarang atau bahkan tidak terjadi banjir. Tapi kalau kita katakan meluap, air meluap dari misalkan saluran air, irigasi, sungai itu meluap, tapi tidak sampai banjir, banjir yang menggenang perumahan, permukiman kayak gitu, enggak nyampe kalau di daerah saya. Soalnya ya dilihat dari topografinya itu tidak, ya bukan tidak memungkinkan untuk tidak banjir, tapi untuk banjir jarang terjadi di tempat tinggal saya. Gitu. Berarti ya, berarti dengan kata lain sungai meluap itu tetap apa? Cuaca juga Ada, mempengaruhi, tapi nggak ada nggak aja. langsung Ya, ya, Mas. hujan-hujannya mempengaruhi. Hujannya mempengaruhi, tapi nggak langsung kayak banjir gitu. Di daerah saya kan hujan Enggak. langsung banjir gitu. Berarti Nah, itu makanya berangsur-angsur lah ya, Pak. cuaca dan iklim itu masuk pembahasan yang sangat menarik ya, Mas. Dan Benar sekali. cuaca dan iklim ya. Kalau kita berbicara tentang cuaca dan iklim, tidak hanya hujan saja yang pasti mempengaruhi. Ada yang namanya angin atau ya angin. Untuk itu kita setelah tadi membahas tentang hujan, kita saya ingin sedikit berbicara tentang angin ya, karena juga mempengaruhi cuaca dan iklim. Untuk itu, bagaimana kalau eh, angin di tempat saya itu cenderung sejuk dan segar karena kan tempat saya termasuk pegunungan ya, Mas Idan ya. Kalau di tempat Mas Idan gimana? Kalau angin cukup panas sih, Mas Hujan. Daerah Wah, Jakarta tuh bukan hanya panas, tapi polusi udaranya itu cukup tebal. hmm, hmm. Oleh karena itu, mungkin kalau disangkut pautkan dengan hujan yang sudah kita bahas tadi,
Itu Ya. sebenarnya hujan di Jakarta itu bukan hanya memberikan dampak negatifnya, tapi ada dampak positifnya. Nah, dampak positifnya itu bisa menurunkan ketebalan polusi atau memudarkan polusi di Jakarta. Gitu, Mas Hujan. Oh, berarti selain dampak negatif ya tadi ya. Tapi eh, dampak positifnya itu kan dari hujannya ya, bukan dari banjir. Kalau kita ngomongkan banjir ya pasti dampak negatif. Itu hitungannya Benar. termasuk ke dalam dampak negatif. Kalau Iya, misalkan tadi benar-benar. dikatakan hujan ya, saya setuju sekali untuk hujan bisa mengurangi polusi itu saya setuju. Eh, mungkin polusinya disebabkan oleh apa ya Mas Idan kalau boleh tahu? Kendaraan kah, industri kah, atau apa? Kalau polusi udara ya, Mas Hujannya. Ya, Daerah Jakarta itu kan termasuk daerah yang cukup besar dan juga metropolitan ya. metropolitan, metropolitan. Ya, sebutannya metropolitan mungkin. Nah, oleh karena Iya, itu iya. kayak pabrik, terus kendaraan bermotor ataupun kendaraannya Mm, berasap lah, mengambilkan asap. Terus juga bukan hanya asap kendaraan dan asap pabrik, itu juga mm. disebabkan oleh asap rokok, Mas Hujan. Oh, ya jadi campur-campur ya. Jadi segala jenis Benar. asap itu tadi terkumpul dalam satu daerah dan menyebabkan polusinya tebal ya, begitu Iya, Mas benar Idan. Berarti. gitu. Eh gini, berarti katakanlah jarak pandang itu juga terbatas ya Mas Idan. Sampai separah itu kah? Atau enggak? Oh, kalau jarak pandang antar lurus, lurus pandangan kita. Hmm? Tapi kalau itu sebenarnya nggak Enggak ya. nggak mempengaruhi. Tapi kalau kita melihat Di langit. udara di Jakarta, ya udara di Jakarta, Hmm? katakanlah misalkan Mas Hujan itu naik pesawat, itu Hmm. kelihatan Mas Hujan. Maksudnya ketutup. Itu sebenarnya bukan awan, tapi itu polusi udara. Jadi Polusi. polusi udaranya Oh, itu menutup seperti awan. Jadi ya cukup parah setebal itu. Mungkin kalau dari pesawat kelihatan, tapi kalau dari bawah itu nggak terlalu kelihatan. ya Tapi terlalu. kalau kita ngeliat ke awan itu baru kelihatan, cukup kelihatan lah. Separah itu. Nah, ini kalau saya ambil tarik kesimpulannya untuk polusi ini kayaknya juga masuk nanti ke pembahasan kita pada malam ini ya kayak untuk Gitu. karena gini berarti kan itu mempengaruhi nanti iklim di Jakartanya nanti juga terpengaruh kan karena efek dari si polusi tadi seperti itu. Iya, ya sesuai pembahasan kita lah ya. Nah, Dampak ya cuaca dan iklim bagi kehidupan masa manusia. iklim betul Oke, betul betul betul. mungkin kita bahas sedikit ya Mas Hujan. Itu salah satunya Ya, apa dampak yang paling relevan atau yang paling sering kita jumpai itu dampak cuaca cuaca dan iklim bagi manusia itu seperti apa? Mungkin salah satu contohnya. Seperti apa Mas Hujan? oke, untuk dampaknya sendiri ya, untuk dampaknya sendiri cuaca dan iklim itu paling sering itu Hmm. pasti kita ini kalau ya ini menyangkut tempat daerah asal kita tadi ya untuk daerah yang seperti daerah saya itu pasti pertumbuhan dan persebaran tanamannya lebih bisa menyebar dengan luas karena daerahnya di sana masih hijau, terus belum banyak terpengaruh kontaminasi polusi. Karena polusi ini tadi kan juga menyebabkan nanti hujannya menjadi hujan-hujan asam gitu Mas. Dan salah satu contohnya dari pengaruh cuaca dan iklim gitu. Gitu. Ya, Eh, ya mungkin lebih tepat kalau dipikir-pikir lagi dan kita sudah pembahasan kita sebelum ini sebelum ini ya. maksudnya gini maksudnya sorry 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 agak gugup oke Enggak tadi apa-apa, kan kita santai, santai. ya 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 agak menegangkan lah maksudnya saking apa saking itunya saking menariknya ini pembahasan kita Excited ya, kita excited dengan materi pembahasan kita pada hari ini yang tentang cuaca dan iklim itu. ya oke tadi kan kita sudah apa kita sudah bercerita tentang cuaca dan iklim di daerah kita nah saya menyimpulkan ini di kita kan di satu negara ya Mas Hujan ya Ya, kita di ya, satu negara aja berbeda. Apalagi Indonesia kan termasuk daerah Asia. Nah, apalagi betul. daerah Asia dengan daerah Eropa itu
mungkin sangat berbeda jauh ya maksudnya. Iya, berbeda. Kalau kalau kita ya kita seperti yang kita ketahui ya kalau Indonesia kan termasuk negara tropis dengan dua musimnya yaitu musim hujan dan musim kemarau. Terus kalau misalkan kita bahas tentang negara-negara yang ada di benua Eropa maupun Amerika itu kan mereka memiliki empat musim yang berbeda yaitu ada Benar, musim benar. dingin, ada musim panas, ada musim gugur gitu. Itu kan berbeda Iya, berbeda dengan kita yang hanya dua musim benar. gitu. Oh, mungkin apa namanya dampak paling besarnya itu mata pencaharian, bukan begitu Mas Hujan? Betul sekali. Kita gini, kalau hujan ya, kalau misalkan seorang orang pekerja-pekerja lapangan, kalau misalkan cuaca sudah menunjukkan cuaca masuk musim-musim penghujan, itu pasti mereka juga merasa kayak rasa males gitu kan. Iya, Kalau gini, Mas Hujan kan mahasiswa ya, hitungannya berarti pekerjaannya kan mahasiswa. Ya, kita berkata sebagai seorang mahasiswa, kalau kita sudah masuk musim penghujan dan terus kita harus masuk pagi, ternyata hujan, itu kan wah rasa cukup merepotkan rasa sih ya. ingin bermalas-malasannya kan meningkat ya. Betul, Benar, betul nggak benar, Mas benar, Idan? benar, benar. Kayak seperti ini loh Mas. Apalagi kita lagi berbaring di tempat tidur gitu. Katakanlah Mm-mm. setengah tujuh itu kita tahu, wah hujan nih di luar. Ya Itu kayak hujan. Dan kasur tuh hujan deras tiba-tiba ada lagi. magnet. Ya, tiba-tiba tuh kasur kayak ada magnetnya gitu Mas Hujan. Kayak jadi, Ya, wah tidak bisa jangan bergerak begitu. jangan lepaskan, jangan tinggalkan aku. Nah, kayak teriak-teriak gitu ya kasurnya ya. Iya, iya. Apalagi itu bagi para pekerja mungkin Mas Hujan. Katakanlah Iya, iya. pekerja proyek begitu Mas Hujan. Mm-mm. Pekerja proyek tiba-tiba hujan gitu kayak kan nggak bisa dilanjutkan kan. Pasti Betul, impactnya betul, itu betul. Harus sangat, berhenti. ya impactnya itu memperlambat pekerjaan juga gitu. Mm-mm. Oke, tadi kan kita sudah berbahas sedikit tentang cuaca dan iklim. Mungkin bagi para penonton kita itu eh, asing lah dengan kata cuaca dan iklim. Sebenarnya cuaca Ya, dan iklim itu sama atau beda, Mas Hujan? nah berarti kita sudah saatnya untuk kita memasuki pembahasan inti. Karena kan tadi kita sharing-sharing dulu ya, kita sharing-sharing Benar. dulu, terus ini berarti kita saatnya sudah masuk ke dalam pembahasan inti dari Benar. bintang-bintang pada malam, pada pertemuan kali ini ya. Oke, uh, untuk tadi cuaca dan iklim ya, Mas Idan ya. Iya, iya benar-benar. Nah, ini dari sudut pandang saya sendiri. Kalau untuk cuaca sendiri itu nanti kita untuk pengertiannya, cuaca sendiri merupakan keadaan udara yang ada di atmosfer pada suatu tempat yang relatif sempit. eh, dan kemudian kalau untuk iklim sendiri merupakan kondisi rata-rata curah yang lazim pada suatu daerah tertentu dengan luasan dan waktu yang sama. Nah, kalau dapat saya simpulkan, menurut pandangan saya, ada perbedaan yang cukup signifikan antara cuaca dan iklim. Nah, perbedaannya itu adalah cuaca dan iklim memiliki perbedaan dalam hal waktu dan wilayah cakupan. Kalau dari Mas Didan gimana? Kalau saya dapat menyimpulkan dari Mas Hujan yang sudah tadi Hmm, apa namanya? sampaikan. Ya, mungkin lebih tepatnya waktunya. Kalau cuaca itu bisa terjadi harian, katakanlah, Ya, tapi betul. konteksnya itu mungkin per bulan. Tapi kalau iklim itu, sorry. Kalau cuaca itu kita katakanlah hujan, pasti sering itu kan, bisa terjadi Kapan kapanpun. ya, Ya, kapanpun bisa di terjadi musim tersebut. kapanpun. Kalau iklim itu tidak, Mas Hujan. Kalau iklim Ya, itu tuh lebih ke per bulan. Katakanlah Indonesia, Mas Hujan. Indonesia itu ya, kan ada dua musimnya sudah tadi Mas Hujan sebutkan.
panas Ya, dan hujan, musim kemarau penghujan. dan penghujan. Ya, itu kan terjadi sekitar 6 bulan. Hmm. Gitu maksudnya. Dari mungkin kalau Ya, musim penghujan itu dari bulan September sampai bulan Maret, sedangkan kalau ya, kalau di tempat saya biasanya gini, Mas Zidan. Jadi gimana untuk gimana? kita mengetahui masuk musim penghujan atau belum itu melihat dari bulannya. Bulannya itu kan kalau yang berakhiran dengan kata Ber. Iya, sama. nah itu biasanya Itu udah masuk musim penghujan. penghujan. Bener. Ya, itu udah masuk hujan. Terus kalau ditambah nanti pada bulan Januari, kalau di tempat saya ada semacam kayak apa ya, guyonan untuk Januari itu hujan sehari-hari begitu. Kalau di tempat-tempat hujan ada nggak kira-kira kayak gitu? Ada. Ada istilah-istilah hujan tuh ada bermacam-macam istilah, Mas Iya. Ujan. Oh iya iya. Iya, istilah mungkin lebih tepatnya kita kan sering hujan, tapi Hmm. awannya itu cerah. Oh iya 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 iya. Itu Iya. itu ada istilahnya. Tapi jangan, jangan. Itu termasuk Takutnya nanti kearifan lokal juga ya berarti benar kalau itu seperti kearifan itu. lokal. Jadi itu. Oke, tadi apa ya? Kita bahas apa lagi nih Mas Ujan? Kita tadi kan sudah membahas perbedaannya ya, ada perbedaan utama antara cuaca dan iklim. Ternyata eh, yang mungkin mungkin teman-teman semua mungkin sempat beranggapan kalau cuaca dan iklim itu sama, tapi ternyata berbeda. Cuaca sendiri itu hanya cakupannya sempit, sementara kalau si iklim itu ternyata cakupannya luas, begitu. Itu perbedaan Oh, utamanya cuaca dan iklim. Gitu. oke oke Mas Ujan. Hmm. Nah, Terus tadi kan kita udah bahas pengertiannya Mas Ujannya. ya, Mungkin adakah unsur-unsur cuaca dan iklim itu sama atau oh beda? jelas, jelas ada unsur-unsurnya untuk unsur-unsurnya sama, tapi Oh, sama tadi ya. ada perbedaannya itu hanya pada pengertiannya. Tapi kalau unsur-unsurnya sama, yaitu Apa itu apa aja Mas Ujan? ah, ada 6 unsur, yaitu yang pertama curah hujan, kemudian ada awan, suhu, kelembapan, tekanan udara, dan angin. Kalau tadi kan di awal sudah sempat kita singgung masalah hujan dan angin ya tadi ya. Itu ternyata masuknya ke dalam unsur cuaca dan eh, iklim itu Mas Dan. Gitu. Berarti cukup banyak lah ya Ya, unsur-unsurnya. Jadi kayak banyak, 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 banyak. oke, tadi kan kita sudah berbincang sedikit, terus juga sudah eh, membahas sedikit tentang cuaca di daerah kita. Tapi ya ada nggak sih, Mas Ujan, kayak pembagian wilayah gitu, pembagian wilayah iklim, kayak mungkin. Tadi kan di Indonesia itu termasuk iklim tropis. Nah itu Ya, pembagian iklim itu ada berapa sih, Mas Ujan, kira-kira? untuk pembagian iklim kita secara kata apa ya, kita berbicara tentang apa dulu ini tentang yang ada di seluruh dunia atau gimana. Yang ada seluruh dunia mungkin, biar penonton kita ini Oh, tahu. teman-teman tahu ya. Ya, biar Oke, teman-teman tuh kalau tahu kayak ada berapa sih pembagian itu wilayah iklim itu di dunia. oke, kalau untuk iklim sendiri yang jelas yang kita ketahui karena kita tempat tinggalnya berada di situ yaitu iklim tropis. Jelas, iklim tropis, kemudian ada subtropis, kemudian ada iklim kutub dan kemudian ada iklim khatulistiwa begitu Mas Yuda. Berarti ada 4 ya, gitu. Empat atau Ada 4. ada yang mengatakan empat, ada yang mengatakan lima. Kalau yang mengatakan lima nanti ada yang tambahannya itu adalah iklim sedang gitu. Kalau di Indonesia sendiri, maksudnya ada Ya, pembagian wilayahnya nggak? Pembagian wilayah. kalau untuk pembagian wilayah sepertinya di Indonesia tidak ada Mas Idan setahu saya. Jadi satu negara Indonesia itu sama seperti iklim tropis, tapi mungkin nanti efeknya adalah seperti yang sempat kita bincangkan di awal tadi, yaitu adanya perbedaan seperti angin, kemudian suhu, kelembapan di setiap daerah
Nah, itu saya yakin berbeda-beda. Tapi kalau untuk iklimnya tetap sama, iklim tropis begitu. Itu berbeda-beda itu karena topografinya mungkin ya Mas Ujan. Betul, karena Ya. kita mengingat negara Indonesia itu merupakan negara kepulauan, terus kemudian kalau kita lihat dari geologisnya atau pembentukan kepulauan-kepulauan Indonesia tadi kan dari tenaga endogen dan eksogen yang berbeda-beda ya Mas. Jadi mempengaruhi dari topografinya sendiri. Seperti ya tadi tempat tinggal saya dan tempat tinggal Mas Idan itu kan juga seperti terbalik kan. Saya tinggal di daerah termasuk pegunungan dan Mas Idan tinggal di daerah dataran rendah. Itu kan juga menimbulkan iklim yang berbeda gitu. Tuh. Oke Mas Fujan, sepertinya kita ada sesi yang kelewat. Loh, apa itu Mas? Tadi kan kita sudah menyebutkan unsur-unsur iklim dan cuaca ya. Tapi kita belum Ya, ya, ya. memberikan pengertiannya itu. Pengertian unsur-unsur Oh, iklim dan cuaca itu apa ya kira-kira Mas Fujan? betul, 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 Mas Idan. Nanti teman-teman juga bingung ya nanti kalau kita bicara terlalu jauh nanti, tapi kita belum memberikan pengertian tentang unsur-unsurnya Benar. tadi. Kita baru baru menyebutkan oh ya tadi. Oh iya, iya, iya. Maaf, 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 maaf ya teman-teman. Ya, 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 ya. Oke, oke. Untuk pengertiannya sendiri, ya, kita awali dari eh, unsur pertama yaitu ada suhu, masalah suhu udara. Suhu adalah sebuah keadaan panas atau dinginnya udara. Jadi eh, kalau kita berada di daerah pegunungan yaitu otomatis suhunya pasti kita merasakan suhu dingin. Kalau kita berbicara di Indonesia ya, kalau di kutub ya pasti selalu dingin di sana. Tapi kalau di Indonesia, kalau di daerah-daerah pegunungan pasti dingin. Untuk kemudian kalau di daerah metropolitan seperti tempatnya Mas Zidan tadi, pasti untuk suhu saya berani menjamin itu suhunya panas gitu. Benar. Suhunya panas sekali Jakarta tuh, panas. Ya. Nah, ada alatnya Mas Zidan. Apalagi Mungkin tuh Mas teman-teman Ujan? ada. Nah, mungkin teman-teman sudah ada yang tahu, tapi mungkin ada yang belum juga. Untuk alat itu untuk pengukuran suhu ada namanya termometer. Nah, termometer itu nanti untuk pengukurannya dinyatakan dalam skala Celcius, Fahrenheit atau Reaumur. Nah, untuk itu alat-alatnya alat alat termometer itu digunakan untuk menentukan seberapa dingin dan seberapa panas suhu di suatu tempat tersebut. Kalau tadi kan ini ya maksudnya. Kalau untuk mengukur suhu tubuh itu bisa nggak ya Mas Ujan Nah, menggunakan itu? bisa alatnya kalau saya cari tahu itu ternyata Ya, sama, tapi mungkin untuk si apa ya nyebutnya yang ukurannya ya. biasanya warnanya merah itu, warnanya merah Oh, itu untuk dia naiknya kalau untuk pengukuran suhu di tubuh itu mungkin agak lebih sensitif, tapi kalau untuk pengukuran di luaran sana mungkin naiknya agak lebih lama begitu, tahu saya. berarti namanya sama tapi komponen alatnya itu beda. Gitu Mas Ya, Ujan. betul, betul, betul. Gitu. Oke, oke. Terus ada apa lagi, Mas Ujan? Nah, kemudian ada angin. Nah, tadi kan sudah membahas suhu, kemudian ada angin. Nah, angin ini merupakan udara yang bergerak. Angin terjadi sebagai akibat adanya perbedaan tekanan udara. Udara bergerak dari daerah yang bertekanan maksimal, kemudian bergerak ke daerah bertekanan minimal. Nah, gerakan si udara ini ada tiga, Mas Yudan. Yang pertama ada gerakan vertikal yang dinamakan gerakan konveksi, kemudian ada gerakan horizontal atau yang dinamakan sebagai adveksi, kemudian yang ketiga ada gerakan yang tidak teratur atau turbulensi. Kalau untuk alatnya sendiri ada anemometer. Jadi di setiap
unsur-unsur cuaca dan iklim ternyata ada alat untuk mengukurnya Mas Zidan. Dan itu beda-beda ya Itu maksudnya. betul. Jadi Gitu. untuk menentukan cuaca dan iklim ternyata kita tidak sembarangan Mas Zidan. Ada alat yang untuk menentukan begitu. Berarti wah, cukup cukup menarik sih. Kalau di Menarik, menarik, menarik. menarik kalau apa diteliti lebih dalam lagi, dikaji lebih dalam lagi. Ya. Oke. Nah, Mungkin ini apa lagi ini Mas Jan? tadi Apa ya, lagi, sorry. ini tadi kalau terlewat ternyata parah juga ya. Ternyata informasinya penting ternyata, penting Iya, sekali. Kalau untuk diingatkan tadi ya. benar-benar. Oke, Terus lanjut kita masuk ke tekanan udara. Tekanan udara merupakan eh, yang menunjukkan bahwa di daerah tersebut memiliki kerapatan berapa. Jadi misalkan di daerah saya di Gunung Kidul itu memiliki tekanan udara sekian. Kalau di tempatnya Mas Zidan tekanan udaranya sekian. Nah, alat untuk mengukur tekanan udara itu dinamakan barometer. Nah, untuk teori pengukurannya itu yang paling terkenal yaitu dari teori pengukuran Torricelli. Nah, gitu. gitu. Lanjut, Mas Jidan? Atau ada pertanyaan tentang tekanan udara? Tekanan udara sudah cukup jelas mungkin. Itu Mungkin lanjut jelas Mas ya. Jan keempat. Ada apa? Curah hujan. Tadi disebutkan, saya mengingat sedikit curah hujan. Ya, hujan ya. Tadi kita sempat bicara hujan. Oke, kita Ya. masuk ke curah hujan. Curah hujan yaitu jumlah air hujan yang turun pada suatu daerah dalam waktu tertentu. Alat untuk mengukur curah hujan disebut rain gauge. Curah hujan diukur dalam harian, bulanan, atau tahunan. Untuk curah hujan yang jatuh di wilayah Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain medan atau topografi, kemudian ada lereng, kemudian ada arah angin, kemudian ada jarak perjalanan angin di atas medan datar. Gitu. Ada yang mempengaruhi lah kalau si curah hujan ini. Makanya disebutkan tadi ya, kita bahas sedikit tentang hujan di daerah saya dan daerah Mas Hujan itu sangat berbeda. Ya, Karena berbeda betul. ya karena dipengaruhi oleh topografi. Lagi-lagi topografi itu sangat penting Iya, sepertinya dalam sepertinya dari tadi kita membahas ternyata bersinggungan terus ya Mas dan tentang ya topografi bersinggungan itu terus ternyata dengan portlog itu. bersinggungan terus. Ya. Mungkin apa lagi Pak Sujan ke yang kelima? Ada apa? Oke, kita lanjut yang kelima ada kelembapan udara. Kelembapan udara menunjukkan banyaknya kandungan uap air yang ada di dalam udara. Kandungan uap air yang ada di udara dapat diukur dengan menggunakan alat yang dinamakan hygrometer atau psychrometer. Kelembapan udara dapat dinyatakan dalam bentuk kelembapan relatif dan kelembapan mutlak. Nah, untuk kelembapan relatif ini biasanya hanya menggunakan perkiraan. Jadi misalkan kelembapan di sebuah ruangan ini termasuk lembab, tapi melihatnya hanya menggunakan indera kita saja. Nah itu bisa disebut sebagai kelembapan relatif. Nanti pengukurannya menggunakan kelembapan relatif. Nah, tapi kalau kelembapan mutlak itu biasanya kita menggunakan alat. Alatnya tadi bernama hygrometer. Jadi kita taruh di hygrometer tersebut di sebuah ruangan atau kita bahkan taruh di hygrometer tersebut di sebuah wilayah untuk mengetahui kelembapan udaranya. Gitu. Dan yang terakhir apa Mas Sujan? Nah, yang terakhir ada awan. Kan kita pasti tidak bisa lepas ya kalau cuaca, iklim, pasti kita melihatnya awan. Nah, untuk awan Benar-benar. sendiri merupakan kumpulan titik-titik air atau kristal es di dalam udara yang terjadi karena adanya kondensasi atau sublimasi dari uap air yang terdapat dalam udara. Nah, awan yang menempel di permukaan bumi disebut air. Berdasarkan morfologinya, awan dibedakan menjadi tiga jenis. Yang pertama ada awan cumulonimbus, yaitu awan yang bentuknya bergumpal-gumpal dan dasarnya horizontal. Nah, kemudian ada awan stratus, yaitu awan yang
tipis dan tersebar luas sehingga dapat menutupi langit secara merata. Dalam arti khusus, awan stratus adalah awan rendah dan luas. Kemudian yang ketiga ada awan sirus, yaitu awan yang berdiri sendiri, yang halus dan berserat. Berbentuk seperti bulu burung sering terdapat kristal es, tapi tidak dapat menimbulkan hujan. Jadi Mas Hujan, kita kalau Gimana sering Mas? melihat awan itu ternyata awannya ini ya antara stratus atau cumulonimbus gitu. Sepertinya seperti itu. Setuju tidak Ciden kira-kira? Benar-benar tadi yang Mas Ujan jelasin itu ya di Indonesia ya yang aku lihat sih Ya, ya begitu antara cumulus tadi sama stratus ya, begitu Mas Ujan. stratus. Ya, Benar karena begitu. itu paling kasarnya paling dekat dengan kita ya. Jadi kita paling sering melihat untuk awan. Gitu. Oke, mungkin kita memasuki segmen yang paling penting dan mungkin para penonton itu menanya-nanyakan ini, maksudnya. Apa Eh, apa? jadi ada 3 pertanyaan. Oh, Oke, ada tiga penanya atau tiga rekapan pertanyaan tiga, Mas Yuda. tiga rekapan pertanyaan Tiga rekapan pertanyaan ya. yang mungkin apa namanya, yang mungkin akan ditanyakan gitu. Oke, yang pertama itu, oke, yang pertamanya itu pastinya sesuai dengan judul kita, Pak, Mas Ujan. Itu Oke. apa sih dampak cuaca dan iklim bagi manusia? Dari yang sudah Apa? kita bahas tadi, panjang lebar pengertian ataupun Hmm. unsur-unsur. Jadi apa dampak cuaca dan iklim bagi manusia Apa dampak cuaca dan dan iklim iklim bagi bagi manusia? manusia? Iya. Ya, oke, bagus sekali ini pertanyaannya. Karena sesuai dengan apa yang kita obrolkan dari tadi. Ya. Jadi kalau menurut saya eh, antara dampak ya, dampak dari cuaca dan iklim untuk kehidupan manusia itu yang pertama ada cuaca panas berlebihan dapat memicu penyakit ternyata. Nah, mungkin Hmm, penyakitnya ini bisa kita katakan bisa penyakit luar maupun dalam. Penyakit luar jelas nanti berhubungan karena kan cuaca tidak jauh dari ultraviolet ya. Ada ultraviolet yang terus menerus menyinari kulit ya pasti nanti bisa menyebabkan kanker dan kawan-kawan untuk maka si cuaca ini ternyata juga mempengaruhi kesehatan tubuh kita Mas Yudan. apalagi ya Mas Oke. Ujan? Enggak, aku tambahin sedikit ya Mas Ujan ya. Oke. Silakan silakan Cuaca, silakan. ya. Tentang cuaca ini lagi-lagi aku akan membahas menyinggung tentang hujan juga. Jadi di Indonesia itu kan ada 2 musim ya Mas Hujan ya. Ya, Musim penghujan dan musim kemarau. Nah, musim peralihan itu ternyata ada juga Mas Hujan. ya, betul betul Ya, betul betul. dari musim penghujan ke musim kemarau ataupun sebaliknya musim kemarau ke Hmm, musim penghujan itu ada yang dinamakan pancaroba. Jadi betul sekali. pancaroba itu peralihan lah, peralihan. Nah, jadi di musim pancaroba itu atau di pancaroba itu tidak menentu Mas Hujan, tidak menentu cuacanya. Jadi kadang kalau pagi itu panas sampai siang, nah tiba-tiba itu sorenya hujan. Begitupun sebaliknya dari misalkan paginya itu hujan dan sorenya itu panas, itu menurut aku sih cukup membuat imun tubuh kita itu tergoyahkan maksudnya. Betul, Itu. betul. Kalau kita lihat dari ini ya, dari sisi biasanya teman-teman kelas kita, kalau misalkan sudah memasuki musim pancaroba seperti itu, sudah mulai banyak yang tipsen-tipsen gitu kan Iya, kalau eh, ya kalau musim-musim pancaroba. Soalnya gimana ya, kalau sudah memasuki musim kayak gitu kan pasti imunitas tubuh kita juga diuji. Nah, terus kita kadang juga lupa diri. Maksudnya kita tahu ini udah panas-panas panas tapi kita malah ya benar kita minum es untuk mendinginkan suhu iya, tubuh kita yang ada di dalam. Tapi ternyata itu efeknya tidak baik dan malah mungkin nanti hari berikutnya kita bisa sakit.
Ya itu mungkin efek dari si pancaroba yang nanti mempengaruhi imunitas tubuh kita sebagai manusia begitu. Begitu. Oke, Ya. apalagi tadi kita sudah yang pertama kan tadi itu ya soal kesehatan. Hmm. Yang kedua itu mungkin yang sudah saya sebutkan tadi mata pencarian. Mata pencarian itu pasti berbeda-beda. Betul, Nah, betul. Jadi gini, mungkin katakanlah kalau seorang, ya kita sebut saja pekerja lapangan gitu ya. Kalau pekerja lapangan misalkan di musim kemarau, mungkin pendapatannya eh, bisa bisa lebih banyak daripada waktu musim penghujan karena otomatis kalau musim penghujan kemudian hujannya itu hujan-hujan lebat pasti kan mau tidak mau harus berhenti dulu karena resiko saat kita kerja di lapangan itu lebih beresiko waktu hujan Mas Dan ternyata. mungkin seperti petani ataupun nelayan yang maksudnya. Ya, kalau petani gini, kalau dia hujannya terlalu lebat malah tidak bisa menanam tanamannya. Kalau misalkan petani padi gitu kan tidak padinya malah tidak Betul. bisa ditumbuhi di sawah, tidak bisa ditanam di sawah karena sawahnya biasanya tergenang dan harus menunggu surut dulu baru bisa ditanami padi. Nah, kalau untuk nelayan sendiri kalau misalkan nanti hujannya lebat. Nanti kan kalau hujan lebat biasanya diiring ini masih dengan apa namanya anginnya yang Gelombang, bertiup gelombang. dengan kencang. Nah, Gelombangnya angin ya, yang bertiup belum bertiupnya kencang, gelombang. terus Gelombangnya gelombangnya juga besar. tinggi. Iya, Nah, itu kan begitu. juga mempengaruhi para pekerja Pak. nelayan ya. Itu juga pasti tidak bisa melaut dan tidak ada hasil tangkapan yang dijual ke pasar. Itu kan juga mempengaruhi pendapatan mereka. Gitu. Oke, mungkin sudah cukup. Atau ada lagi Mas Hmm, Yudan? Tadi dua baru dua. baru dua. Eh, Ya, satu lagi mungkin, satu masih lagi. ada satu lagi ya Ya, satu lagi. untuk Untuk membersingkat satu waktu. lagi. Wah, untuk berikutnya mungkin ada ini Mas Idan. Tadi kan sudah berbicara tentang mata pencaharian, terus Ya, eh, kesehatan. berbicara tentang kesehatan manusianya sendiri. Nah, ternyata kalau kita lihat dari mata kita sebagai seorang geograf, itu Iya, manusia kan tempat ada mempunyai tempat tinggal, ya kan? iya, iya Nah, benar. kalau Betul. kalau kita lihat ternyata cuaca ini mempengaruhi tempat tinggal kita. Maksudnya Begitu gimana? maksudnya. Jadi, Gimana, gimana, gimana? ya Maksudnya gimana tuh? kalau misalkan gini, katakanlah kita lihat dari orang-orang yang tinggal di kawasan lereng-lereng gunung. Kalau misalkan cuacanya itu hujan terus, pasti mereka juga was-was Mas Idan. Jadi ancaman akan longsor itu ada. Jadinya juga mempengaruhi kehidupan mereka kan, karena mereka juga merasa tidak nyaman, aman Nyaman. gitulah kalau Dan was-was misalkan terus ya ya maksudnya. nafas terus karena aduh kok ini musimnya hujan terus, nanti tanah yang di sini bergeser nanti jadi longsor. Nah itu kan ternyata si cuaca dan iklim ini ternyata juga mempengaruhi si topografinya lagi ternyata. Ini di Lagi-lagi sini topografi. topografi tidak bisa lepas dari cuaca dan iklim gitu Mas. Dan ada Nah, keterkaitannya terus ternyata dari tadi. iya sama kayak yang tadi saya sebutkan Mas Hujan. Mm-mm. Daerah saya juga begitu, topografi lagi-lagi. Kan Iya, kalau iya, musim iya. penghujan itu pasti banjir kan daerah Jakarta. Betul, 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 Tuh. betul. Nah, hal unik yang di Jakarta itu rata-rata itu pasti ada rumah tingkat. Jadi kalau Mm. musim penghujan itu udah siap-siap pasti barang-barang di lantai dua begitu. Diungsikan naik ke Diungsikan lantai atas ya ke atas. Jadi ya lagi-lagi topografi yang mempengaruhi juga. topografinya mempengaruhi. Oke. Oke, kita cukup tiga mungkin. Nanti Ya, ya, ya. tambah-tambahan lagi ya. Mungkin masuk ke Nanti, nanti. pertanyaan kedua ya Mas Ujan. Oke, lanjut. Pertanyaan kedua itu apa permasalahan utama cuaca dan iklim? Permasalahan utama. Apa permasalahan utama ya? Cuaca dan iklim. Kira-kira Permasalahan apa Mas Ujan? cuaca dan iklim. Oke, untuk permasalahannya itu biasanya kalau kita ngomong untuk permasalahan cuaca dan iklim itu yang jelas kalau yang sekarang baru
ya bukan baru sih, mungkin dari dulu sudah ada, tapi akhir-akhir ini ngetren lagi yaitu si ini Mas Zidan. Kalau Mas Zidan tahu adalah efek rumah kaca. Nah, si efek rumah kaca ini ternyata mempengaruhi cuaca dan iklim yang ada di bumi, Mas Zidan. Tidak hanya di Indonesia saja loh, tapi ternyata juga mempengaruhi di seluruh dunia untuk efek rumah kaca. Oke oke. Jadi permasalahan utamanya itu cuaca dan iklim itu efek rumah kaca. Jadi Oh, untuk kondisi sekarang itu status di bumi itu cukup parah ya maksudnya. iya, Efek karena gini Mas, climate change perubahan iklim. climate change betul, Ya, perubahan iklim. Jadi karena eh, kita sebagai manusia itu sekarang baru gencar-gencarnya membangun banyak industri, tapi tidak melihat dari sisi alamnya. Kita sebagai manusia kadang sering lupa, oh kita bangun, 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 tapi iya, alamnya lupa. Nah, itu menimbulkan ternyata si climate change atau perubahan iklim, yang mana salah satu contohnya adalah si efek rumah kaca. Nah, si efek rumah kaca ini berpengaruhnya pada dia itu melubangi si lapisan ozon yang seharusnya melindungi bumi dari eh, sinar ultraviolet matahari. Kalau itu bolong, itu kan UV-nya langsung masuk ke oh kita, iya langsung benar kena benar. kulit kita. Nanti juga ini mengaruhi kesehatan kita gitu. Kalau Mas Zidan pasti kan tinggal di kota metropolitan, pasti agak ini ya merasa kalau kita jalan tengah hari jam 12 Iya siang, jam iya. 1 siang, kita menggunakan kaos hanya kaos, pasti rasanya di kulit seperti sedang ditusuk gitu kan Mas Zidan. Oke. Benar sekali. Jangankan di Jakarta ya maksudnya. Mm. Kita di Solo pun merasakan Nah, itu betul, maksudnya. betul. Kita Betul. di Kita Solo pun sebagai merasakan itu. mahasiswa UNS ya. Iya, merasakan itu maksudnya kalau kita ada kelas siang gitu Mm-mm, dan mm-mm. kita memakai lengan pendek itu sangat terasa Wah, sekali panasnya itu sangat luar terasa biasa. sekali. Tuh, nah, itu efek salah satu dari efek rumah kaca, yaitu dia melubangi si lapisan ozon yang seharusnya itu melindungi kita. Tapi itu juga kesalahan kita sendiri sebagai manusia yang mungkin terlalu serakah membangun segala macam industri, tapi melupakan alam gitu maksudnya. Benar-benar. Oke, tadi kan kita sudah Mas Hujan sudah apa namanya sudah memberikan itu satu contoh permasalahan. Nah, Betul, pasti betul. adanya permasalahan pasti ada dampaknya Mas Hujan. Dampaknya itu bagi kita itu apa Mas Hujan? Nah, untuk dampaknya, dampak Iya, dari si di apa climate change ini. permasalahan tadi, climate Iya, change-nya itu tadi, banyak sebenarnya untuk permasalahan itu banyak sekali Mas Yuda. Permasalahan salah kita satu mungkin. sebagai, nah untuk permasalahannya itu yang jelas masalah kesehatan itu jelas menjadi masalah utama dan benar-benar parah ya, karena kalau kita sakit itu berefeknya nanti menjalar kemana-mana. Maka dari itu si dampak itu tadi itu kalau untuk masalah kesehatan sudah tidak bisa tertolong lagi sih, tidak itu kalau menurut saya. Berarti ya untuk sekarang bisa dikatakan perubahan iklim itu sangat ekstrim ya Mas Hujan. Ya, 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 ya. Akibat Cukup dari karena perubahan. dilihat dari di Indonesia saja sudah banyak kasus-kasus kayak perubahan iklim itu sudah ada. Seperti contohnya yang kalau kita masih ingat dulu mungkin di Puncak Jayawijaya sana yang ada di Papua itu dulu ada esnya masih dan di puncaknya itu, tapi Iya untuk benar. sekarang sudah mencair. Itu efek dari perubahan iklim Mas Yudan. Wah, itu sebenarnya kita bisa amati bisa itu bisa menjadi objek yang menarik untuk dilakukan pengamatan, tapi sekarang malah hilang akibat dari perubahan iklim. Sangat disayangkan dan maksudnya Iya, nanti misalkan kayak kita punya anak gitu kayak oh ternyata dulu di Indonesia itu ada salju gitu maksudnya. Tapi ya, sekarang udah itu. nggak ada gitu. Tinggal cerita. Iya Itu tinggal cerita kayak gimana? Kita sangat disayangkan gitu. kurang kurang banget gitu. Iya kayak Sangat disayangkan. negara tropis gitu. Ternyata dulu tuh ada Ada saljunya gitu. salju.
di Ya, negara sekarang tuh tropis. nggak ada. Walaupun ada sedikit di puncaknya saja, tapi Ya, ada. dan cukup tinggi juga kan untuk didaki. Mm-mm. Betul, betul, betul. Ya, untuk itu pertanyaan terakhir Mas Wijan. Solusinya, Hmm. solusi yang dapat dilakukan untuk permasalahan cuaca dan iklim tuh apa Mas Wijan? Solusi untuk permasalahan cuaca dan iklim ya Mas Zidan. Nah, Ya, eh, kita kembali lagi ke yang tadi untuk permasalahannya itu kan tadi salah satu contohnya adalah efek rumah kaca ya. Nah, eh, mungkin begini, kita tidak bisa untuk menghentikan pembangunan industri itu kita tidak mungkin bisa menghentikan itu karena untuk semakin majunya zaman itu mungkin industri bakal semakin besar. Tapi begini, mungkin solusinya kalau menurut saya, mungkin pembangunan bisa tetap dilakukan untuk industri, tapi dengan satu hal, yaitu melakukan analisis, yaitu dengan dampaknya untuk lingkungan itu bagaimana. Jadi kita tidak hanya asal membangun saja, tapi kita juga harus memperhatikan lingkungan sekitar, yaitu mungkin dengan menanam pohon atau tidak merusak siklus hidrologinya, mungkin kan ada danau, ada siklus hidrologi begitulah. Maksudnya kita tidak bisa merusak itu. Kalau kita merusak itu nanti kan efeknya juga berbagai macam gitu Mas Zidan. Mungkin solusinya begitu. Kalau ada Mas Zidan ada tambahan tidak? kalau aku sih setuju sih sama Mm-mm. pernyataan tadi, jawaban dari Mas Wijan itu. Mungkin solusinya ya sama kayak Mas Wijan. Kita walaupun kita ya kita tidak menutup kemungkinan ya Mas Wijan. Perkembangan zaman Mm-mm. itu semakin cepat dan Mm-mm. tentu perlu pembangunan-pembangunan yang lebih modern. Tapi ya namanya juga manusia. Manusia itu ya serakah tapi tidak begitu mementingkan atau melihat lingkungan sekitar. Padahal kalau dipikir-pikir lagi ya Mas Hujan, kita kan hidup di bumi gitu. Masa ya kita cuman Betul. merusak, kita cuman Ya, merusak ya, ya. kayak apa yang udah ada seperti mungkin pegunungan yang dulunya ada tapi sekarang tidak ada dan juga hutan. Ya, lagi-lagi hutan tuh sangat penting sih bagi menurut aku ya, Mm-mm. hutan itu untuk manusia itu penting. Oh, sangat Karena sangat penting karena ya itu. Karena dari hutan sendiri kan nanti memproduksi oksigen. Kalau hutannya dibabat habis ya kita dapat oksigen dari mana kan logikanya itu begitu. Iya. manusia bisa apa namanya eh, bisa membuat teknologi yang canggih tapi tidak bisa menggantikan oksigen yang ada di dunia. Tidak bisa membuat Betul, oksigen yang ada di dunia. betul, betul, Bisa betul, tapi betul. sedikit mungkin dan itu Iya, memerlukan biaya yang cukup mahal. Mungkin betul, gitu. betul sekali. Jadi ya menurut aku juga sama solusinya. Kita harus walaupun kita membangun bangunan yang modern ataupun apapun itu, tapi kita harus memperhatikan keseimbangan lagi-lagi keseimbangan yang ada di muka bumi. Kita bukan cuma membangun, tapi kita juga harus memperhatikan lingkungan sekitar. Itu maksudnya. Betul, betul. Oke. Mungkin ada tambahan satu lagi dari saya, yaitu Apa? eh, ini sedang ngetren ya. Maksudnya Iya, ini gimana? sedang termasuk tren mungkin di kota-kota besar sedang menjadi tren. Jadi kan sekarang mungkin banyak bermunculan kendaraan-kendaraan berlistrik dengan mesin listrik. Itu kan juga mungkin salah satu upaya pemerintah dalam untuk mengurangi polusi udara yang mungkin bisa ya bukan mungkin tapi mencemari iklim dan begitu ini bisa dikurangi dengan sekarang banyaknya digalakkan kendaraan-kendaraan listrik gitu Mas Yudan. Tapi di Jakarta juga banyak kan Banyak, kendaraan-kendaraan listrik bener-bener. sekarang. Bener-bener banyak. Dan itu ya menurut aku cukup bagus bagus sekali untuk apa namanya mengurangi lah polusi yang ada Mengurangi, di mengurangi polusi ya Mas Yudan. Tapi ya, ini pertanyaan untuk Mas Yudan. Eh, apa tuh Mas Mas Yuda? Yudan sendiri kira-kira lebih milih kendaraan konvensional kita menggunakan bensin dan kawan-kawan atau kendaraan listrik Mas Yudan? Ya kalau untuk sekarang karena lagi-lagi karena ada karenanya Mas Wijan karena Ya. kendaraan listrik itu masih mahal Mm-mm. mungkin mungkin tahun
di 10 tahun kemudian itu pasti akan mengurangkan. Kalau untuk sekarang sih ya Masih realistis aja bertahan sih. dengan konvensional sepertinya ya. Realistis maksudnya ya kalau disuruh pilih misalkan banyak uang gitu Iya, iya. misalkan amin Iya, amin. Misalkan banyak uang amin, pasti amin. saya memilih tuan yang kendaraan berlistrik. Kendaraan listrik ya, Mas Zidan? Ya, karena bukan hanya bersahabat dengan lingkungan, itu tidak basic maksudnya. Kendaraan listrik Iya, itu tidak mengurangi ituan. Soalnya zaman sekarang tuh kayak motor gitu kan brong gitu kan knalpotnya jadi ya, ya, mengganggu sekali kita di juga melihat kita anak muda kan kadang sukanya aneh-aneh gitu kan. ya, Kenapa diganti mesin dibuat mainan gitu gitulah. Jadi ya mungkin kendaraan listrik bisa menjadi solusi. Tapi mungkin untuk sekarang benar kata Mas Zidan. Jadi karena eh, apa ya nyebutnya masih sedikit maksudnya electric masih station ya. sedikit Ya ya masih untuk sedikit yang produksi ngecharge-nya itu kan sekarang belum merata. benar Mungkin ada di beberapa titik kota besar saja. Terus mungkin mobilitas kita sebagai seorang mahasiswa itu kan tinggi. Mungkin kita pergi ke sini, pergi ke sana. Apalagi kita mahasiswa geografi yang pasti sering melakukan kegiatan lapangan. Kalau untuk sekarang mungkin menggunakan kendaraan listrik itu belum kurang saatnya. cukup Tapi masih kurang efektif ya mungkin maksudnya. masih kurang efektif, betul Mas Bidan. Ya solusinya semoga ya. Ya tapi aku yakin sih, maksudnya aku yakin itu 10 tahun atau 20 tahun kemudian, 10 tahun lah, katakanlah 10 tahun pasti ya cukup ada lah. Apalagi di Solo gitu, Hmm. di Solo kita tempat kuliah itu pasti ada untuk tempat penguatan listriknya. Kan cukup besar tau Mas untuk menggunakan listrik itu untuk mengecas Ya, kendaraan. saya Oke. juga melihat masih sedikit sih mahasiswa-mahasiswa UNES yang menggunakan kendaraan listrik masih ya belum sebanyak kendaraan konvensional. Ya, oke lah. Kalau gitu, wah, tidak terasa Mas Hujan. Hampir Loh, sejam kita sudah ngobrol. sudah sudah selesai ini. Wah, Sudah, untuk sesi ini wah, kayaknya sudah wah. selesai. Kita sudah membahas, Untuk ini ya, sudah untuk membahas cuaca dan cukup iklim banyak. mungkin kita sudah pertama memberikan beberapa pengantar tentang eh, daerah kita, bagaimana cuaca dan iklimnya. Terus kita juga sudah menjelaskan unsur-unsur yang ada pada cuaca dan iklim. Kemudian tadi ditutup dengan pertanyaan-pertanyaan tentang bagaimana sih dampak dari si cuaca dan iklim bagi kehidupan manusia. Kalau saya bisa menangkap tadi seperti itu Mas Zidan kalau tidak salah. Ya, ya benar-benar. Kita juga sudah apa namanya memberikan pengertian, terus unsur-unsurnya, terus menjawab pertanyaan tentang tema kita itu sudah cukup mungkin. Namun kita tidak menutup kemungkinan akan membahas ini lagi di episode Betul, selanjutnya karena benar sekali. cakupan cakupan cuaca dan iklim itu sangat luas Mas Hujan. Ya, benar-benar luas. Karena ini kita baru membahas di Indonesia yang saja loh. Kita belum Nah, membahas itu yang ada di dunia. kita Itu belum bisa lebih luas lah. kita belum membandingkan apa yang ada di Indonesia dan yang ada di dunia. Mungkin ya musim itu Betul. juga cuman musim doang kan, belum Iya, tentang mata belum belum yang lain. pencaharian, terus Belum mata ya terus pencariannya, belum. struktur perumahan ataupun itu. Jadi oke, kayaknya cukup sekian Mas Ujan. Kayak wah, tapi kurang sih sepertinya. Tapi kita akan mungkin Ya, akan lanjutkan. Kita akan kita butuh lanjutkan. part 2 mungkin ya Iya, untuk kita akan membahas ini. butuh part 2. Karena ya menarik banget. Maksudnya pasti penonton ini tidak sabar. Maksudnya Iya, betul. perlu ada episode nambahan Berikutnya. tentang itu. Ya. Oke, kalau gitu oke penonton, para penonton atau teman-teman yang menonton ini kita cukup sekian untuk pertemuan untuk apa? Pembahasan tentang Pembahasan cuaca dan kita. iklim. Ya, pembahasan cuaca dan iklim, apakah cuaca dan iklim itu mempengaruhi kehidupan manusia? Tentu jawabannya iya, sangat iya. Karena ya kita sebagai manusia tentu bergantung dengan cuaca dan iklim dalam melakukan aktivitas seperti perkuliahan yang kita lakukan, kita berdua lakukan itu perkuliahan itu ya sangat bergantung, apalagi pekerja lapangan tentunya sangat bergantung pada cuaca dan iklim. Oke, Mas Ujan, gimana? Ada kata-kata lain?
Mungkin sebagai Eh, penutup. mungkin tetap menjaga alam. Eh, karena kita pembahasan tadi kan membahas tentang cuaca dan iklim itu tidak jauh dari alam. Kita boleh membangun tapi jangan melupakan alam. Mungkin itu kata-kata dari saya. Terima kasih Mas Hujan. Wah, pembahasannya Ya, cukup ya. menarik dan penjelasannya juga sudah cukup jelas, sudah sangat jelas. Oke, kita akan bertemu di episode selanjutnya. Oke. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa jaga kesehatan, Waalaikumsalam. apalagi sekarang juga apa musimnya, ya musim pancaroba ya Mas Hujan ya. Masih Ya, ya itu. kita masih masuk pada musim pancaroba ya sepertinya. Betul, Walaupun masih seringnya panas, tapi sepertinya masih pancaroba. Soalnya itu kemarin kayak beberapa hari yang lalu itu Solo juga hujan. Padahal seminggu sebelumnya juga panas-panas aja kan. Gitu. ya mungkin itu dampak itu Pak. Dampak apa namanya? Perubahan cuaca Dampak dan iklim. perubahan cuaca dan iklim. Ya, climate change itu ekstrim banget sekarang untuk saat ini. Oke, cukup sekian. Jaga kesehatan teman-teman yang menonton. Mas Hujan, terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. sama-sama Mas Yuda.